Di dunia sepak bola, selalu ada pemain muda yang disebut berbakat. Tapi sekali dalam satu generasi atau bahkan satu abad, muncul pemain yang membuat label berbakat tersebut terasa basi. Namanya Lamine Yamal, usianya baru 17 tahun, tapi dunia sepak bola seolah-olah sudah menjadi miliknya. Bukan cuma fans Barcelona yang terpesona, para legenda, pelatih top dunia, hingga media besar semuanya sepakat, anak ini bukan manusia biasa. Seseorang bahkan menyebutnya sebagai perpaduan antara Messi dan Ronaldinho. Tapi kisah Yamal bukan sekedar soal teknik atau statistik, karena pada satu malam di Paris, sebuah kalimat dari mulut bocah 17 tahun ini bikin fans Madrid mendidih. Dan seluruh dunia bingung apa maksud dari Capital 304 atau Capital 304. Ini bukan hanya kisah pemain muda, ini adalah kisah tentang keajaiban, kesalahpahaman, dan awal dari sebuah era baru dalam sepak bola dunia. Di sebuah sudut kota Catalunya, berdiri akademi sepak bola yang jadi pabrik mimpi, ya, La Masia. Disinilah banyak legenda Barcelona lahir. Tapi bahkan untuk akademi yang melahirkan Messi, kemunculan Lamine Yamal terasa berbeda. Musim 2023-2024 menjadi musim penuh pertamanya bersama tim utama. Dan alih-alih sekedar numpang lewat, Yamal langsung masuk ke gigi 5. Total 55 pertandingan dimainkan, menghasilkan 18 gol dan 25 assist. Bukan sebagai pelapis, tapi sebagai motor utama. 3 trofi domestik pun langsung dibawa pulang bersama Barcelona. La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Di usia 17 tahun, ia bukan sekedar bagian dari tim, ia adalah alasan tim itu menang. Pelatih anyar Hansi Flick memberinya kepercayaan penuh, dan seperti pemain veteran, Yamal menjawabnya dengan konsistensi yang menggelikan untuk remaja seusianya. Dengan dribbling tajam dan kontrol bola yang memesona, publik pun mulai membandingkannya dengan sang legenda Lionel Messi. Tapi di mata sebagian orang, Yamal bukanlah Messi baru, karena tidak ada Messi baru kalau anak ini berasal dari planet yang berbeda. Lamine Yamal. Like, what do you see in this young player? I see huge potential, great talent. I believe that's gonna be the best players for this new generation. Dalam sepak bola, semua orang bisa belajar teknik, tapi tidak semua bisa membaca permainan. Tidak semua bisa melihat. Deco, direktur olahraga Barcelona yang pernah bermain bersama Ronaldinho dan Messi, mengenal pola pikir para jenius, dan menurutnya Lamine Yamal masuk dalam kelompok itu. Sebagai orang yang pernah satu lapangan dengan 2 ikon besar Camp Nou, Deco menyebut Yamal menguasai sepak bola dengan cara yang berbeda. Deco tidak bicara tentang gaya rambut, posisi, atau jumlah gol. Ia bicara tentang sesuatu yang lebih abstrak, yakni persepsi, intuisi, dan penguasaan ruang.
Ada momen-momen ketika Yamal terlihat seolah-olah sedang membaca permainan 2-3 detik lebih cepat dari siapapun di sekitarnya. Bahkan dalam metrik statistik yang lebih canggih, kecerdasan posisional Yamal mulai tampak menonjol. Tapi semua itu belum seberapa, karena yang membuat Yamal benar-benar berbahaya bukan hanya visi, tapi juga kenyataan bahwa dia masih berkembang. Dan saat dunia mulai mengangkatnya sebagai simbol masa depan Barcelona, dia melakukan satu hal kecil yang bikin dunia gempar. Apoyado y visca el Barça y la capital 04. 17 tahun, sepasang mata dunia tertuju padanya. Malam itu bukan hanya trofi yang ia genggam, tapi juga perhatian penuh dari publik sepak bola internasional. The winner is Lamine Yamal. Lamine Yamal resmi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik dunia, penerima Copa Trophy 2024. Barcelona kembali melahirkan pemenang setelah Pedri dan Gavi di tahun-tahun sebelumnya. Pidatonya sederhana, penuh rasa syukur. Ia menyebut ibu, nenek, keluarganya, tim nasional, dan tentu saja klubnya Barca. Namun justru kalimat terakhirnya yang membuat suasana berubah. Y visca el Barça y la capital 04. Fans Real Madrid geram. Mereka menuduh Yamal menyindir kekalahan 0-4 di El Clasico. Kata kapital 304 atau kapital 304 dianggap ejekan. 0-4 di ibu kota. Padahal yang dimaksud Yamal bukan skor. Kapital 304 adalah kode pos lingkungan tempat ia dibesarkan. Rocafonda di kota Mataró, Catalunya. Itu rumahnya, itu akarnya. Bagi Yamal, kalimat itu bukan provokasi, melainkan persembahan. Seperti ritual kecil yang ia bawa ke setiap selebrasi gol, menyebut rumah di tengah sorak-sorai dunia. Tapi inilah harga dari sorotan global. Satu kalimat bisa disalahpahami jadi perang makna, dan seorang anak 17 tahun dipaksa menjelaskan apa itu rumah kepada dunia yang selalu mencari konflik. Kadang bahkan saat kau hanya menyebut tanah tempatmu tumbuh, dunia tetap ingin menjadikannya peluru. Ada panggung yang tak pernah ramah untuk pemain muda, El Clasico. Laga paling panas di sepak bola dunia, tempat legenda diuji dan mental diasah ulang. Tapi Lamine Yamal tak gentar. Di Stadion Santiago Bernabeu, markas Real Madrid, bocah ini melakukan sesuatu yang hanya bisa disebut sejarah. Di usianya yang ke-17 tahun 105 hari, Yamal mencetak gol ke gawang Real Madrid. Dan dengan itu, ia resmi menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah El Clasico. Ia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Ansu Fati yang melakukannya di usia 17 tahun 359 hari. Yamal melakukannya 254 hari lebih cepat. Gol itu bukan hanya angka, itu adalah pengingat bahwa El Clasico tidak lagi tentang siapa yang paling senior, tapi siapa yang paling siap. Dan bocah yang sebelumnya dibicarakan karena pidatonya, ya, ia membungkam Bernabeu dengan kakinya sendiri. Tak perlu kata-kata, tak perlu sindiran, hanya satu magis, satu gol, satu catatan sejarah. Yamal bukan hanya hadir di El Clasico, ia menandai namanya sendiri di dinding pertempuran sepak bola paling ikonik di dunia. Ada satu penghargaan yang membuat sejarah mengingat namamu selamanya, Ballon d'Or. Piala emas kecil tapi isinya supremasi dunia. Dan pada tahun 2025, nama Lamine Yamal mulai disebut-sebut, bukan lagi sebagai calon masa depan, tapi sebagai kandidat terkuat saat ini. Pernyataan itu bukan datang dari media Spanyol biasa, tapi dari Javier Tebas, Presiden La Liga, yang menyaksikan langsung bagaimana anak ini memimpin Barcelona mendominasi satu musim penuh.
Saingan terdekatnya, Ousmane Dembele, memang mencetak lebih banyak gol dan mengangkat trofi Liga Champions bersama PSG. Tapi Yamal punya satu hal yang tak bisa diajarkan, keajaiban. Pelatih veteran Ralf Rangnick tak ragu menyebut Yamal sebagai sesuatu yang bukan dari bumi ini. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah Ballon d'Or, kita menghadapi pertanyaan yang bukan soal statistik, tapi soal asal-usul. Karena bagaimana bisa seorang bocah 17 tahun membuat dunia bertanya-tanya, apakah yang kita lihat di lapangan itu benar-benar manusia? Angka bisa diukur, statistik bisa dihitung, tapi ada hal-hal dalam sepak bola yang tak bisa dijelaskan dengan angka. Lamine Yamal bukan sekedar 18 gol, 25 assist atau rekor termuda di El Clasico. Dia adalah cerita tentang bagaimana seorang bocah dari distrik Rocafonda membawa lingkungan kecilnya ke panggung dunia. Kapital 304 bukan sekedar kode pos. Itu adalah simbol bahwa sepak bola bukan hanya milik akademi besar dan stadion megah, tapi juga milik gang kecil, suara ibu di balkon, dan mimpi bocah yang tak pernah menyerah. Yamal adalah pemenang ke-7 dalam sejarah Copa Trophy, tapi bahkan di antara nama-nama besar, ia tampak berbeda, bukan karena lebih hebat, tapi karena lebih manusiawi. Ia tidak datang untuk menyindir, ia datang untuk mengingatkan bahwa sepak bola pada akhirnya adalah tentang hati, tentang rumah, tentang harapan. Dan mungkin itulah alasan kita menonton sepak bola, bukan karena kita ingin melihat statistik, tapi karena kita ingin melihat cerita, dan Yamal adalah cerita itu. Ballon d'Or 2025 akan digelar pada 22 September. Dunia akan memilih jurnalis, pelatih, pemain, semuanya akan memberi suara. Tapi bagi sebagian dari kita, keputusan itu mungkin sudah jelas. Karena setelah semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, mungkin kita bukan sedang menyaksikan naiknya bintang muda. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa jauh dia bisa melangkah. Tapi kalau kamu percaya Yamal adalah masa depan sepak bola, klik like. Kalau kamu ingin lihat akhir dari cerita ini, jangan lupa subscribe karena perjalanan ini baru saja dimulai.